Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Wa kaifa haluka ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Gimana anak Ustaz hari ini? Apakah antum masih semangat? Alhamdulillah. Yuk, biar kita lebih semangat, coba kita berdiri lagi. Ya, kita berdiri biar lebih semangat. Ya, baik. Coba tangannya ke atas. Tangannya ke samping. Tangannya ke bawah. Lagi. Udah konsentrasi. Sekarang di sini Ustadz ada dua. Ada pena, kemudian ada spidol. Ini apa? Spidol. Ini? Pena. Baik, coba perhatikan. Ya. Coba sebutkan. Sekarang antum balikkan. Ini pena, ini spidol. Oke? Lebih semangat. Pena, spidol, spidol, pena, spidol. Balikkan. Spidol, pena, pena. Balikkan. Barakallahu fikum. Silahkan duduk. Hari ini ketua kelas ada yang tidak masuk hari ini? Man ghaib al-yaum? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Baik, anak-anak Ustaz sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita memulai pembelajaran, ya, marilah kita sama-sama berdoa masing-masing dengan membaca bismillah, kemudian membaca doa belajar masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, anak-anak sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian, kita akan masuk pada pembelajaran bab yang kedua, yakni terkait dengan perilaku ketika kita sedang sakit. Ya. Pada pembelajaran yang lalu, kita sudah mempelajari terkait dengan di pelajaran yang terakhir di subtema 3, di bab 1 terkait dengan rukun haji dan umroh. Baik, masih ada siapa di antara anak-anak sekalian yang masih ingat terkait dengan ada berapa rukun haji dan umroh? Ada berapa? 5. Ada 5. Yang pertama sama-sama. Islam. 2. Balik. Berakal. Mampu. Merdeka. Barakallahu fikum. Ya, masih ingat dengan pembelajaran kita yang kemarin. Baik, anak-anak sekalian, kita lanjutkan materi kita hari ini di bab yang kedua terkait dengan perilaku di saat kita sakit. Ya. Baik, sebelum Ustaz lanjutkan, Ustaz akan bertanya nih. Ya.
apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita sedang sakit? Ayo, coba. Istighfar. Apa? Beristighfar. Istighfar. Bertaubat. Bertaubat. Apa lagi? Berdoa. Berdoa. Yang lain? Apa lagi Arjuna? Perbanyak amal soleh. Naam, ya. Naam. Yang antum sebutkan tadi, anak-anak sekalian, itu sudah betul, ya, bahwa beberapa yang harus kita lakukan yang sesuai dengan syariat Islam ketika kita sedang diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, yang pertama, kita akan mampu menjelaskan adab dan doa yang dianjurkan ketika kita sedang sakit. Ya, kemudian yang kedua, nantinya anak-anak sekalian bisa mendemonstrasikan sikap sabar, ya, syukur dan tawakal ketika kita menghadapi sakit. Ya, kemudian yang ketiga, kita dapat bekerja sama dalam kelompok untuk menyusun proyek tentang perilaku saat sakit. Yang terakhir, kita akan dapat mempresentasikan hasil proyek dengan jelas dan percaya diri. Baik, anak-anak sekalian, nah tentunya, ya, setiap di antara kita, anak-anak sekalian, pernah mengalami yang namanya sakit, ya, pernah mengalami yang namanya sakit. Namun, ketika kita sakit, anak-anak sekalian, ada beberapa adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ingat bahwasanya setiap apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, maka itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi Nabi itu berkata itu bukan dengan akal, tapi dengan wahyu. Ya, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dan tidaklah Nabi itu berkata dengan hawa nafsunya, tapi dengan wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalatu wassalam, termasuk daripada sakit. Ya, tadi sudah antum sebutkan bahwa, ya, salah satu adabnya ketika kita sakit adalah berdoa. Ini dulu kita libatkan Allah dulu. Ya, ketika kita sakit maka libatkan Allah dulu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan penyakit, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyembuhkan. Ya, adapun obat, ya, ataupun ada terapis dan yang lainnya, itu hanyalah sebagai wasilah ataupun hanya sebagai perantara saja. Tetap kita sembuh atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, maka terkadang ada seseorang yang mengatakan bahwa, oh, kemarin saya sembuh, ya, kemarin itu saya sakit, saya sembuh itu gara-gara minum obat. Nah, dengan ucapan ini, anak-anak sekalian, tanpa kita sadari itu ucapan kita ini sudah keliru, sudah salah, bahkan sudah dikategorikan syirik. Karena kenapa? Tidak melibatkan Allah. Maka seharusnya yang kita ucapkan itu adalah, alhamdulillah, waktu saya sakit kemarin, alhamdulillah ketika saya makan obat ini, minum obat ini, alhamdulillah saya sudah sembuh. Ya, jadi kita libatkan Allah. Ya, maka dokter pun sebelum memberikan obat kepada pasien, maka itu diperintahkan untuk membaca bismillah. Ya. Baik. Kemudian adab yang selanjutnya, anak-anak sekalian, adalah menyelesaikan semua hak-hak orang lain, termasuk apa? Utang piutang. Ya. Ketika kita ada utang, maka kita selesaikan. Ya, kita selesaikan semua. Nah, kemudian begitu juga dengan piutang, ya, piutang. Ketika kita pernah membantu dengan meminjamkan uang kepada orang lain, ya, itu pun harus kita tulis. Kalau perlu disampaikan kepada ahli waris kita, ya, keluarga kita, supaya mereka tahu bahwa si A itu pernah minjam ke kita, ya.
Kemudian yang selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan medis, ya, untuk menentukan penyebab dan tingkat keparahan penyakit. Kemudian yang terakhir adalah memberikan obat dan terapi sesuai dengan rekomendasi medis. Ya. Nah, baik, anak-anak Ustaz sekalian, Ustaz akan bagikan, ya, yaitu lembar kerja, dan kita akan mengetahui, ya, kita akan mencari masalah-masalah yang sering muncul ketika kita sedang sakit dan bagaimana solusinya. Ya, baik. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Baik, ini silahkan. Ya. Ini kelompok 3. Ini kelompok 3. Ini kelompok 2. Ini kelompok 4. Oke. Nah, silahkan antum kerjakan di situ anak-anak Ustaz sekalian. Insyaallah nanti Ustaz akan arahkan, ya. Silakan antum, yang lainnya boleh antum lihat apa masalah yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari ketika kita sedang sakit. Ya, silakan antum dibantu kawannya, kawan kelompoknya dibantu. Ya, jadi sama-sama antum tahu, kerjasama, ya. Ya, dibacakan saja sama kawannya biar dengar. Ya. Nah, perlu juga diperhatikan bahwa, ya, doa yang disunnahkan oleh Rasulullah ketika kita sedang sakit itu ada banyak doa. Ya, ada banyak doa seperti yang ada dalam buku paket, itu termasuk doa untuk kita juga ketika kita sedang sakit. Ya. Jadi kalau misalnya antum dapatkan lagi doa-doa yang lain, silahkan. Ya. Baik. Alhamdulillah sudah selesai yang untuk lembar kerja antum anak-anak sekalian. Nah, sekarang kita akan presentasikan, ya. Jadi satu kelompok satu orang ke depan nanti akan membacakan hasil yang sudah dianalisa masalahnya. Ya. Silahkan yang kelompok 3. Kelompok 3 silahkan ke depan. Boleh di sini. Menghadap teman-temannya. Didengarkan, ya, didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 3. Nomor 1, siswa menganalisis doa dan adab yang mereka temukan. Kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat sakit atau merawat orang sakit. Doanya analah azhibil ba'sabanahi nasi fi illa sifa uka shifaan labugo dirus safama. 2. Cara sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, syukron, ya, untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Ayo kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok. Doanya,
izhibil ba'sa rabban nas antas syifa antas syafi la syifauka illa sifauka la bughadiru saqoma. Segera bertaubat dan beramal soleh. Hendaknya cepat menyelesaikan hak orang lain dan mengharap pahala dari Allah atas penyakit yang diderita. Cukup? Cukup. Sekarang kelompok 2. Ayo kelompok 2 silahkan. Ayo. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok. Nomor 1. Siswa menganalisis doa dan adab yang mereka temukan. Kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat kita merawat orang sakit. 2. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir silahkan. Ayo kelompok terakhir silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan kerja kelompok kami dari kelompok 1. 1. Siswa menganalisis doa dan adab yang mereka temukan. Kemudian mendiskusikan cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari saat sakit atau merawat orang sakit. Insyaallah. Silakan. Barakallahu fikum. Ya. Dari kelompok 1 sampai kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya ya dengan anggota kelompoknya masing-masing. Baik, anak-anak ustaz sekalian, demikianlah tadi ya hasil presentasi kalian ya. Nah, anak-anak ustaz sekalian, yang sering kita lupakan itu ketika kita sakit. Ya, apa kira-kira yang biasa kita lupa saat kita sakit? Lupa makan. Lupa apa lagi? Enggak, yang biasa kita lupakan apa? Ketika kita sakit misalnya, yang biasa kita lupa itu apa? Lupa bertaubat. Kemudian lupa apa? Lupa berdoa, ya. Lupa berzikir. Banyak yang sering kita abaikan anak-anak ustaz sekalian. Nah, catatan bagi antum anak-anak ustaz sekalian bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penyakit itu ada hikmahnya. Dan mungkin ini adalah nasihat bagi kita yang sedang sakit. Dan mungkin dengan sakit ini anak-anak ustaz sekalian, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosa kita. Ya. Makanya yang perlu kita lakukan ketika kita sedang sakit anak-anak ustaz sekalian, selain yang antum sebutkan tadi, adalah jangan lupa bersyukur kepada Allah. Ya, bahkan sebagian ulama menyebutkan anak-anak ustaz sekalian bahwa sakit itu adalah merupakan bukti kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah itu masih sayang sama kita, masih ingat sama kita sehingga kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah bersyukur. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bersabar di atas penyakit yang kita alami. Ya, ketika kita bersabar, maka insyaallah dosa-dosa kita akan digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian dengan sakit itu kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak-anak ustaz sekalian,
Ya. Bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Bagaimana? Menyenangkan? Baik, anak-anak sekalian, sekarang Ustaz akan bertanya. Nah, sebutkan 3 perilaku atau adab ketika kita sedang sakit. Ayo, siapa yang bisa? Adab ketika kita sakit. Apa saja yang harus kita lakukan yang sesuai dengan syariat? Ayo, Arjuna. Coba sebutkan. Bertaubat, beramal soleh, dan berdoa kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran kita, anak-anak sekalian. Ada pertanyaan sebelum kita tutup pembelajaran kita? Ada? Ya, Fikar? Ya, ingat, doa itu tadi pertanyaan kawannya, bisa nggak dengan 1 kali kita baca doa kemudian kita sembuh? Ingat, tugas kita, kewajiban kita itu hanya ikhtiar, berusaha, ya. Adapun yang menyembuhkan nantinya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita ada ikhtiar, kita berusaha, ya. Namun setidaknya ingat ya, ketika kita yakini doa itu, kemudian kita yakin Allah akan menyembuhkan, maka insya Allah akan sembuhkan. Ya, yang penting jangan antum berputus asa. Ya, jangan antum, ya Allah saya sudah beberapa kali berdoa, penyakit saya tak kunjung sembuh. Tidak boleh, harus optimis. Ya, kita tidak boleh pesimis. Ya, mudah menyerah. Ya, tapi kita harus selalu ikhtiar, berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain kita berdoa, kemudian kita berobat yang sesuai dengan syar'i. Baik, anak-anak sekalian, untuk tugas kita pekan depan, ya, ini antum ada tugas proyek, adalah masing-masing satu kelompok antum mencari beberapa buku referensi doa. Antum tulis doanya dengan tulisan yang indah, menarik, kaligrafi, ya. Kemudian antum tulisnya di karton, ya. Pekan depan antum bawa, ya. Antum tuliskan beberapa karton, kemudian nantinya boleh ditempelkan di depan kelas atau di dinding kelas, supaya antum ingat bahwa ketika kita sakit maka kita membaca doa ini, ya. Jadi tugasnya Ustaz ulangi lagi, antum membuat satu proyek kerja kelompok, mencari beberapa doa yang dianjurkan ketika kita sedang sakit. Antum tuliskan, kemudian antum nanti tempelkan nanti di karton, kemudian nanti ditempel di dinding kelas. Baik, sampai di sini untuk pembelajaran kita hari ini, anak-anak sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini, anak-anak sekalian, bisa kita pahami dan bisa kita terapkan ketika kita sedang sakit. Naam, nakhtimu bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan afikum, jazakumullah khair.